Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik Bu. Baik ya. Nah, kita bertemu lagi di pertemuan kita yang kedua. Sebelum kita memulai, kita berdoa dulu ya. Oke, berdoa dimulai. Nah, selanjutnya Ibu akan absen kalian terlebih dahulu. Yang Ibu panggil namanya, tolong jawab ya. Vera Hastini. Ada Vera? Saya Bu. Hadir ya. Kemudian Rizka Rizwani. Rizka belum ada ya Ibu lihat di sini ya. Oke. Kemudian Aura Elnisa. Aura hadir Aura. Bu. Aura hadir. Ya, baik. Ayu Indah. Hadir Bu. Oke. Baharudin Hasibuan. Hadir Bu. Chandrini. Chandrini belum hadir ya. Oke, nggak apa-apa. Erlinda. Erlinda Marito. Belum hadir juga ya. Kemudian Muhammad Fahmi. Ada Muhammad Fahmi. Hadir Bu. Ya, oke. Fauzia Rahmawati. Ya, hadir Bu. Ya. Kemudian Hamidah. Hamidah Pasaribu ada. Belum ada ya. Audatul Husna. Hadir Bu. Kemudian Indah Lestari. Belum hadir ya Indah ya. Sandra Monika. Sandra juga belum ya. Nurmala Sari. Nurmala Sari. Nurmala hadir Ada. Bu. Oke, terima kasih Nurmala. Yuda Gusti. Hadir Bu. Sudah hadir ya? Hadir Bu. Maaf Bu. Tidak kedengaran. Ya, Pak. Iya, nggak apa-apa. Juwita. Hadir Bu. Udah semua ya. Ada yang belum dipanggil namanya? Kristiana. Kristiana udah Ibu absen? Oh, hadir Bu. Ya, Kristiana hadir ya. Oke, terima kasih ya semuanya. Nah. Seperti biasa, kita akan melanjutkan pelajaran kita. Hari ini kita akan membahas tentang sistem ekspresi pada manusia. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini
itu adalah kalian dapat menjelaskan apa saja struktur dan fungsi dari organ pada sistem ekspresi. Kemudian kalian bisa menjelaskan bagaimana proses sistem ekspresi tersebut. Nah, selanjutnya kalian akan memaparkan bagaimana dan apa-apa saja kelainan dan penyakit yang berhubungan dengan sistem ekspresi. Kemudian kalian juga akan menerapkan pola hidup yang sehat untuk menghindari kelainan ataupun penyakit pada sistem ekspresi ini. Nah, kemudian Ibu akan memberikan kalian satu video pembelajaran tentang sistem ekspresi, namun sebelumnya Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu sistem ekspresi. Nah, Ibu akan bagikan dulu PPT-nya sebentar ya. Apakah sudah kelihatan PPT-nya? Udah, Bu. Ya, oke. Nah, pertama kita akan tahu dulu apa itu ekspresi. Jadi, ekspresi ini adalah proses pengeluaran zat sisa metabolisme, baik berupa zat cair ataupun zat padat ataupun zat gas. Nah, zat-zat sisa itu yang berupa urin, yang terdapat pada ginjal, kemudian ada keringat yang terdapat pada kulit, kemudian ada empedu yang terdapat pada hati, dan ada paru-paru dan yang akan menghasilkan karbon dioksida. Nah, zat-zat inilah yang harus kita keluarkan dari tubuh kita, karena kalau tidak kita keluarkan itu akan mengganggu, bahkan bisa meracuni tubuh kita. Nah, selanjutnya alat-alat ekspresi. Alat-alat ekspresi itu alat-alat ekspresi itu terdiri atas kulit, ginjal, hati, paru-paru. Ya, sebentar ya. Izin sebentar ya, kayaknya ini ada masalah. Kita lanjut ya. Oke. Kemudian tadi ada alat-alat ekspresi. Alat-alat ekspresi ini berupa kulit, ginjal, hati, dan yang terakhir ada paru-paru. Nah, seperti yang di gambar sebelah ini adalah paru-paru, kemudian ini kulit. Nah, yang di bawahnya ini adalah ginjal, dan yang sebelah kiri adalah hati. Nah, selanjutnya kita akan bahas dulu tentang kulit. Jadi, kulit ini termasuk ke dalam alat ekspresi karena kulit kita ini mengeluarkan keringat melalui pori-pori. Apa aja fungsi kulit? Nah, yang pertama, kulit itu berfungsi sebagai alat pengeluaran, ya, atau disebut dengan ekspresi dalam bentuk keringat, seperti yang udah Ibu bilang tadi. Kemudian kulit ini fungsinya untuk melindungi tubuh kita dari gangguan fisik, baik itu sinar matahari, tekanan, dan suhu.
Adapun penyakitnya itu ada jamur gitu di kulit dan gangguan kimiawi lainnya. Kemudian fungsinya itu untuk mengatur suhu badan. Dan yang terakhir sebagai indera peraba. Selanjutnya bagian-bagian dari kulit. Yang pertama itu ada epidermis atau disebut dengan lapisan kulit atas. Jadi epidermis ini merupakan bagian terluar yang sangat tipis. Bagian ini terdiri dari dua lapisan, yaitu lapisan tan atau stratum corneum, dan yang kedua ada lapisan malpighi. Nah, bagian kulit yang kedua itu adalah dermis atau disebut dengan lapisan kulit jangat. Jadi lapisan dermis ini dia lebih tebal dibandingkan dengan lapisan epidermis tadi. Selanjutnya ada jaringan bawah kulit atau subkutan. Nah, pada jaringan ini itu yang terdapat lemak. Apa fungsi lemak itu? Jadi lemak itu berfungsi menahan panas tubuh dan melindungi tubuh bagian dalam dari benturan. Selanjutnya, ini merupakan bagian-bagian dari kulit. Nah, bisa kita lihat di gambar ini. Nah, yang ini merupakan kelenjar minyak. Kemudian yang atas ini rambut. Nah, yang di bagian bawah rambut ini ada yang namanya pori keringat. Di bawah pori keringat ini namanya saluran kelenjar keringat. Nah, di bawah sini pembuluh darah, kemudian yang di bagian sini ada namanya jaringan adiposa. Lalu berlanjut ke bagian ini namanya adalah kelenjar keringat. Lalu yang biru ini namanya jaringan ikat, kemudian yang merah ini namanya saraf. Kemudian di sini folikel rambut, kemudian bagian ini merupakan otot arektor pili atau mendirikan rambut. Nah, selanjutnya apa aja gangguan pada kulit kita gitu kan. Nah, yang pertama itu jerawat. Sering itu kan muncul nggak hanya di muka, tapi di tangan kita juga kadang sering juga. Nah, jerawat ini apa? Jadi jerawat itu merupakan gangguan pada kelenjar minyak yang umumnya dialami oleh anak remaja. Kemudian ada yang namanya kudis. Nah, kudis ini merupakan penyakit kulit karena tungau atau nama ilmiahnya itu Sarcoptes scabies. Kemudian ada eksim atau alergi merupakan penyakit kulit karena infeksi atau iritasi bahan luar yang termakan atau menyentuh kulit. Jadi eksim ini dia kayak kulitnya itu bersisik dan itu gatal gitu. Kemudian kita masuk pada bagian ginjal. Jadi ginjal ini terletak di rongga perut sebelah kanan dan kiri. Kiri ruas tulang belakang. Jadi ginjal sebelah kiri itu lebih tinggi dari ginjal sebelah kanan. Karena itu di atas ginjal sebelah kanan itu terdapat hati yang berukuran besar. Jadi bentuk ginjal itu seperti kacang yang berwarna merah keunguan dengan panjang sekitar 10 cm dan berat sekitar 200 gram. Ginjal ini akan dibungkus oleh semacam selaput tipis yang disebut dengan kapsul. Kemudian fungsi ginjal. Apa fungsi ginjal? Yang pertama untuk menyaring zat-zat sisa metabolisme di dalam darah yang akan dikeluarkan dalam bentuk urin. Yang kedua, mempertimbangkan air dalam tubuh. Kemudian yang ketiga, menjaga tekanan osmosis dengan cara mengatur konsentrasi garam dalam tubuh. Keempat, mempertahankan keseimbangan kadar asam basa dengan cara mengeluarkan kelebihan asam atau basa melalui urin. Dan terakhir itu mengeluarkan sisa-sisa metabolisme seperti urea, kreatinin, dan amonia melalui urin.
Nah, adapun bagian-bagian ginjal itu yang pertama ada korteks atau kulit ginjal. Yang kedua ada medula atau sumsum ginjal. Yang ketiga itu ada rongga ginjal atau pelvis. Adapun kelainan atau penyakit pada ginjal ini yang pertama ada uremia. Uremia itu tertimbunnya urea dalam darah sehingga mengakibatkan keracunan. Kedua itu ada albuminuria atau urin ini dia mengandung albumin. Albumin itu protein yang disebabkan oleh kerusakan pada glomerulus. Kemudian ada diabetes insipidus. Jadi diabetes insipidus ini penyakit kekurangan hormon vasopressin atau hormon antidiuretik atau ADH yang mengakibatkan hilangnya kemampuan merabsorpsi cairan. Akibatnya penderita itu bisa mengeluarkan urin yang berlimpah hingga mencapai 20 liter. Kemudian ada diabetes mellitus. Nah, ini yang sering ya. Jadi diabetes mellitus ini terdapat glukosa dalam urinnya. Terjadinya itu karena menurunnya hormon insulin yang dihasilkan oleh pankreas. Kemudian ada nefritis. Nefritis ini gangguan pada ginjal karena infeksi bakteri Streptococcus sehingga proteinnya itu masuk ke dalam urin. Kemudian ada batu ginjal. Batu ginjal ini adanya endapan garam kalsium di dalam kandung kemih, sehingga dia membentuk seperti batu, makanya dia disebut batu ginjal. Kemudian ada gagal ginjal. Gagal ginjal ini tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik, sehingga harus dibantu dengan cuci darah cangkok ginjal. Nah, selanjutnya, nah ini merupakan bagian ginjal kita. Nah ini korteks, kemudian ini medula atau sumsum ginjal, kemudian yang ini namanya saluran pembawa hasil penyaringan, nah yang ini ureter, kemudian ini vena ginjal, di atasnya ini ada arteri ginjal, kemudian bagian ini merupakan pembuluh kapiler, dan yang ini merupakan glomerulus. Ini merupakan proses keluarnya urin ya. Nanti kalian bisa baca-baca lagi. Kemudian ada hati. Hati ini merupakan salah satu alat ekskresi karena hati mengeluarkan urea dan amonia keluar tubuh. Hati ini terletak di rongga perut bagian kanan di bawah diafragma. Jadi hati ini berwarna merah tua kecoklatan dengan berat sekitar 2 kg. Nah, ini gambar hati. Apa aja fungsi dari hati? Yang pertama itu menyimpan glikogen atau gula otot yang merupakan hasil pengubahan dari glukosa karena hormon insulin, kemudian menetralkan racun, kemudian membentuk protorombin atau untuk pembekuan darah. Kemudian tempat pengubahan vitamin A menjadi vitamin A. Kemudian tempat pembentukan urea dan amonia yang berasal dari pemecahan protein yang rusak yang selanjutnya dikeluarkan dari tubuh melalui urin. Kemudian tempat pembentukan sel darah merah pada janin. Dan yang terakhir sebagai organ ekskresi yang bertugas merombak eritrosit atau sel darah merah. Adapun penyakitnya, itu yang pertama ada penyakit Wilson. Penyakit Wilson ini merupakan penyakit keturunan dengan kadar zat tembaga dalam tubuh yang berlebihan, sehingga dapat mengakibatkan gangguan fungsi hati. Kemudian ada hepatitis. Hepatitis ini merupakan radang atau pembengkakan hati. Kemudian ada sirosis. Sirosis ini merupakan penyakit yang kronis dan mengakibatkan guratan pada hati sehingga hati menjadi tidak berfungsi. Nah, ini merupakan gambar hati kita. Bisa dilihat ya. Ini juga. Kemudian kita masuk ke dalam paru-paru. Paru-paru itu juga merupakan salah satu alat ekskresi. Karena paru-paru itu mengeluarkan gas karbon dioksida dan uap air. Paru-paru ini fungsinya sebagai pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Selain itu, masih banyak lagi fungsi paru-paru, diantaranya penjaga keseimbangan asam basa tubuh. Bila terjadi acidosis itu
tubuh akan mengkompensasi dengan mengeluarkan banyak karbon dioksida yang bersifat asam keluar tubuh. Nah, ini gambar paru-paru kita. Kalau lebih dekatnya seperti ini. Kemudian apa aja penyakit pada paru-paru? Yang pertama, asma atau sesak napas. Nah, asma ini disebabkan alergi terhadap benda-benda asing yang masuk ke hidung. Kemudian ada kanker paru-paru. Kanker paru-paru ini disebabkan oleh kebiasaan kita merokok atau terlalu banyak menghirup debu, asbes, kemudian kromium, produk petroleum, dan radiasi ionisasi yang mempengaruhi perputaran gas di paru-paru. Kemudian emfisema. Emfisema ini penyakit pembengkakan alveolus yang menyebabkan saluran pernafasan menyempit. Nah, itu aja. Kemudian Ibu akan memberikan kalian video pembelajaran sebentar ya. Oke, kita masuk kembali. Ibu akan bagiin satu video. Apakah sudah kelihatan? Sudah, Bu. Silakan ditonton, disimak baik-baik ya. Bu, suaranya nggak kedengeran. Dua, dan
Sehingga banyak penyakit. Hal tersebut terjadi, kira-kira apa ya yang dilakukan oleh tubuh kita? Suaranya kedengeran nggak? Selama gap year ini, aku banyak Dengar, Ce. Maaf, Bu, suaranya tidak terdengar. Kita mulai dari ginjal. Tubuh kita memiliki 2 ginjal yang bentuknya seperti kacang merah. Ginjal ini terletak di bagian kanan dan kiri tulang pinggang di dalam rongga perut. Dan letak ginjal kanan lebih dari ginjal kiri, karena ginjal kanan harus berbagi tempat dengan hati di bagian atasnya. Dan seperti inilah posisi ginjal yang terhubung dengan organ lainnya di dalam tubuh. Ginjal terhubung dengan saluran urin atau ureter, kemudian ada kantong kemih dan saluran akhir atau uretra. Struktur penyusun ginjal terdiri dari korteks, medula, kaliks, kapsul fibrosus, pelvis renalis, dan ureter. Ginjal tersambung langsung dengan pembuluh vena dan arteri. Secara umum, ginjal terdiri dari 3 bagian utama, yaitu korteks yang di dalamnya terdapat nefron,
Medula terdiri dari tubulus contortus dan collectivus, dan pelvis renalis. Tahukah teman-teman, pada satu unit ginjal manusia terdapat 1 juta nefron. Nefron merupakan unit fungsional dan struktural terkecil dalam sistem ekskresi pada ginjal. Setiap nefron terdiri atas badan Malpighi dan saluran nefron. Badan Malpighi mengandung glomerulus yang diselubungi oleh kapsul Bowman. Glomerulus bentuknya seperti anyaman pembuluh darah untuk menyaring darah. Kemudian, saluran nefron terdiri dari tubulus proksimal, lengkung Henle, dan tubulus distal. Juga ada pembuluh-pembuluh darah yang disebut tubulus collectivus. Hai pemain 1, siap hadapi tantangan ini? Masuki Valorant dan main sebagai salah satu Nah, teman-teman, berikut catatan struktur penyusun nefron. Ginjal memiliki beberapa fungsi, yaitu menjaga keseimbangan air dalam tubuh dengan mengatur volume plasma darah dan air, membuang sisa metabolisme seperti urea, kreatinin, kreatin, dan zat lain yang bersifat racun, mengatur kandungan elektrolit dengan menyaring zat-zat kimia yang masih berguna bagi tubuh dan mengembalikannya ke saluran peredaran darah, menjaga tekanan osmosis dengan cara mengatur ekskresi garam-garam, menjaga asam basa cairan darah dengan mengekskresikan urin yang bersifat basa atau asam, dan menghasilkan zat eritropoietin dan kalsitriol. Sebagai organ ekskresi, ginjal berfungsi untuk menghasilkan urin. Urin dibentuk dengan 3 tahapan, yaitu filtrasi terjadi di glomerulus, reabsorpsi di tubulus proksimal, dan augmentasi di tubulus distal. Kemudian, hasil-hasil ekskresi akan dikumpulkan di tubulus collectivus. Pembentukan urin di ginjal diawali dengan proses penyaringan zat sisa beracun atau filtrasi. Proses ini menghasilkan urin primer yang mengandung glukosa, asam amino, air, dan garam mineral. Kemudian terjadi proses reabsorpsi atau penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan tubuh seperti air, glukosa, asam amino, ion natrium, kalium, kalsium, dan klorida. Proses ini menghasilkan urin sekunder. Selanjutnya, zat-zat akan mengalami augmentasi, yaitu proses penambahan zat yang tidak diperlukan oleh tubuh ke dalam tubulus contortus distal. Proses ini menghasilkan urin sesungguhnya yang mengandung air, urea, asam urat, kreatinin, kreatin, garam mineral, serta zat warna empedu. Setelah urin dibentuk, urin akan ditampung sementara di pelvis renalis, kemudian dialirkan ke ureter dan disimpan sementara di kantung kemih. Jika di dalam kantung kemih tersimpan urin sekitar 200-300 ml, akan timbul refleks rasa ingin buang air kecil. Urin pun dikeluarkan dari tubuh melalui uretra. Jadi, proses pengeluaran urin dimulai dari ginjal, ureter, kantung kemih, dan uretra.
Volume urin yang dikeluarkan setiap orang dalam sehari berbeda-beda. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi urin diantaranya hormon antidiuretik, usia, suhu atau cuaca, kondisi kesehatan, gaya hidup dan aktivitas, serta jumlah air yang diminum. Nah, sampai di sini teman-teman bisa paham ya tentang organ ekskresi ginjal. Organ berikutnya, kulit. Kulit merupakan lapisan terluar yang membungkus seluruh permukaan tubuh manusia. Sebagian besar kulit ditumbuhi oleh rambut. Kulit pada tubuh kita terdiri dari bagian permukaan dan beberapa lapisan. Pada bagian permukaan kulit terdapat rambut, keringat, dan pori-pori. Lapisan penyusun kulit terdiri dari lapisan kulit ari atau epidermis, lapisan kulit jangat atau dermis, terdapat kelenjar minyak, kelenjar keringat, akar rambut, pembuluh darah, dan saraf. Kemudian, lapisan hipodermis yang terdapat jaringan lemak sebagai cadangan makanan dan pengatur suhu tubuh. Lapisan epidermis kulit juga disusun oleh berbagai macam lapisan, yaitu lapisan permukaan yang berisi sel-sel kulit yang mati, lapisan tanduk, lapisan tidak berpigmen, lapisan berpigmen, lapisan sel duri, dan lapisan pembentuk sel baru. Nah, teman-teman, berikut ini catatan struktur penyusun kulit. Sobat Shopee, sekarang kalian mau belanja online Bang dan kartu kredit jangan perlu khawatir. Bagi ya, karena sudah ada Shopee COD. Belanja dengan Shopee COD aman, bisa bayar di tempat dan ada gerak. Kulit mempunyai beberapa fungsi, yaitu melindungi tubuh dari cedera dan paparan langsung sinar ultraviolet, mengatur suhu tubuh dengan memproduksi keringat, menentukan warna kulit oleh kandungan melanosit, membentuk vitamin D dengan bantuan sinar matahari, dan sebagai alat ekskresi, kulit berfungsi mengeluarkan keringat. Dalam menghasilkan keringat, aktivitas kelenjar keringat dipengaruhi oleh suhu tubuh dan sistem saraf pusat atau hipotalamus, sehingga jumlah keringat yang dihasilkan tidak sama, agar suhu tubuh tetap. Saat udara panas, kita lebih banyak mengeluarkan keringat, sedangkan saat dingin sebaliknya. Hal itu terjadi karena saat panas, suhu tubuh akan meningkat yang menyebabkan pembuluh darah menjadi melebar. Aktivitas dari pembuluh darah tersebut dikirimkan ke hipotalamus, sehingga menyebabkan hipotalamus merespon dengan mengeluarkan enzim. Enzim ini akan memberi respon pada kelenjar keringat agar mengambil zat garam dan sisa metabolisme dari pembuluh darah. Kemudian, kulit akan membuka pori-pori sehingga dihasilkanlah keringat. Nah, teman-teman, ada beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah keringat, antara lain aktivitas tubuh yang meningkat, suhu lingkungan yang tinggi, kondisi kesehatan, dan keadaan emosi kita. Gimana? Teman-teman bisa paham ya? Alat ekspresi berikutnya, hati. Tahukah teman-teman, hati merupakan organ bagian dalam manusia yang berukuran paling besar. Beratnya sekitar 1,5 kg atau sekitar 3-5% dari berat badan kita. Hati berada di bagian atas sebelah kanan abdomen dan di bawah tulang rusuk. Hati dalam tubuh kita terdiri dari dua lobus utama, yaitu lobus kiri dan kanan. Kemudian, ada kantong empedu pada bagian bawah lobus yang terhubung dengan saluran empedu. Setiap lobus terdiri atas banyak lobulus. Lobulus merupakan unsur terkecil yang menyusun hati.
Struktur lobulus berbentuk segi enam dengan panjang kurang lebih 1 mm. Bagian luar hati dilindungi oleh kapsula hepatika. Dalam jaringan hati terdapat beberapa pembuluh darah, yaitu arteri hepatika dan vena porta hepatika. Jaringan hati tersusun atas sel-sel hepatosit. Antar lapisan hepatosit dipisahkan oleh lakuna, sedangkan antara hepatosit satu dengan hepatosit yang lain dipisahkan oleh kanalikuli. Hati memiliki beberapa fungsi, di antaranya tempat untuk menyimpan energi dalam bentuk glikogen, menyimpan persediaan vitamin A, B, D, E, dan K, menghasilkan zat kimia yang diperlukan tubuh seperti albumin, globulin, fibrinogen, dan protrombin, membersihkan zat-zat racun dari aliran darah, dan mengekskresikan cairan empedu. Sebagai organ ekskresi, hati mampu memproduksi cairan empedu secara terus-menerus. Cairan empedu berasal dari penghancuran hemoglobin yang sudah tua. Hemoglobin ini akan diuraikan menjadi hemin, zat besi, dan globin. Zat besi dan globin akan disimpan di dalam hati, lalu dikirim ke sumsum tulang merah. Sementara itu, hemin akan dirombak menjadi bilirubin dan biliverdin. Bilirubin dan biliverdin ini merupakan zat warna bagi empedu dan mengandung warna hijau biru. Zat warna tersebut di dalam usus akan mengalami oksidasi menjadi urobilin. Urobilin lalu diekskresikan di dalam tubuh serta memberi warna kekuningan pada feses dan urin. Nah, teman-teman, setiap harinya, hati mampu mengekspresikan cairan empedu sebanyak 800 sampai 1000 ml. Cairan empedu mengandung air, asam empedu, garam empedu, kolesterol, fosfolipid atau lecitin, zat warna empedu atau pigmen bilirubin dan biliverdin, serta beberapa ion. Cairan empedu berguna untuk mencerna dan mengemulsikan lemak dalam usus, mengaktifkan lipase, mengubah zat yang tidak larut menjadi zat yang larut dalam air, dan membentuk urea dan amonia. Begitulah cara hati bekerja sebagai organ ekskresi. Dan alat ekskresi yang terakhir adalah paru-paru. Tubuh kita memiliki sepasang paru-paru yang terletak di dalam rongga dada. Paru-paru terdiri dari trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Sebagai alat ekskresi, paru-paru berfungsi mengeluarkan uap air atau H2O dan CO2. CO2 dan H2O dari hasil metabolisme diangkut oleh darah ke paru-paru. Kemudian dibuang dengan cara difusi di alveolus, lalu dikeluarkan melalui lubang hidung. Oke teman-teman, demikianlah cara kerja alat-alat ekskresi dalam tubuh kita. Bisa dipahami ya? Jika organ ekskresi tidak berjalan sebagaimana mestinya, yang udah kalian tonton. Jadi dari video dan penjelasan Ibu tadi, ada yang ingin bertanya? Kan ingin bertanya?
Fauzia, tidak ada yang mau bertanya? Anak-anak Ibu, semuanya, ada tidak yang mau bertanya? Saya Bu ingin bertanya. Bu, saya izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Jadi Bu, bagaimana hubungan antara paru-paru sebagai alat pernapasan respirasi dengan paru-paru sebagai alat ekskresi, Bu? Itu saja, saya kembalikan kepada Ibu. Ya, bagus ya pertanyaannya. Ada lagi? Saya ingin bertanya, Bu. Ya, silakan yang ingin bertanya. Saya ingin bertanya, Bu. Pertanyaannya, apa dampak yang ditimbulkan jika sistem ekskresi tidak mampu mengeluarkan sisa sampah metabolisme dalam tubuh? Itu Bu pertanyaan. Oke, terima kasih ya kepada Fauzia. Nah, sudah ada 2 pertanyaan. Jadi tugas kalian yang lain adalah menjawab pertanyaan dari kawannya. Ibu tunggu. Ada yang ingin menjawab? Silakan yang ingin menjawab pertanyaan dari temannya. Saya, Bu, Ya, silakan. yang menjawab pertanyaan dari Fauzia, Bu. Silakan. Karena kan pertanyaan dari Fauzia tadi, apa dampak yang ditimbulkan jika sistem ekskresi tidak mampu mengeluarkan sisa sampah metabolisme dalam tubuh. Nah, jadinya pada dasarnya zat sisa hasil metabolisme harus segera dikeluarkan dari dalam tubuh. Bila tidak segera dikeluarkan, zat limba ini akan menumpuk di dalam tubuh dan menimbulkan beragam penyakit. Mungkin itu saja yang dapat saya jawab, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Aura. Benar ya, kata Aura. Nah, untuk pertanyaan dari Erlinda ya tadi ya, belum dijawab. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, oke. Pertanyaan Erlinda Ibu jawab saja. Jadi pertanyaan si Erlinda tadi kan bagaimana hubungan antara paru-paru sebagai alat pernapasan respirasi dengan paru-paru sebagai alat ekskresi. Nah, jadi gini, seperti yang sudah kita ketahui bahwa ekskresi itu merupakan proses pengeluaran hasil sisa metabolisme dalam tubuh. Itu artinya paru-paru sebagai alat ekskresi untuk mengeluarkan karbon dioksida yang berada dalam paru-paru. Nah, sementara untuk sistem respirasinya, itu paru-paru fungsinya untuk bernafas atau mekanisme inspirasi atau inspirasi dan ekspirasi. Mungkin itu aja. Nah, mungkin sampai di sini pembelajaran kita. Oh iya, satu lagi. Tolong untuk Yuda, coba berikan kesimpulan untuk pelajaran kita hari ini. Silakan Yuda. Baik Bu, terima kasih. Pada pembelajaran hari ini yang bermaterikan sistem ekskresi dapat saya simpulkan bahwa sistem ekskresi ini adalah pembuangan zat-zat sisa metabolisme tubuh. Dan juga seperti yang telah
tadi dijelaskan, organ-organ ekskresi ini meliputi ginjal, hati, kulit, dan paru-paru. Yang mana sistem ekskresi ini pada manusia merupakan sistem yang bertugas untuk mengolah dan membuang zat sisa metabolis dan juga racun-racun pada dalam tubuh. Dan jika tidak dikeluarkan dari tubuh, maka zat-zat tersebut dapat menimbulkan sejumlah masalah kesehatan. Itu saja, Bu, kesimpulan dari saya. Saya kembalikan kepada Ibu. Nah, oke. Terima kasih, Yuda. Berakhirlah sudah pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Apabila Ibu ada salah, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan lafaz hamdalah dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya. Oh ya, sebelumnya kita foto dulu ya.